jangan jajan sembarangan. Aduh, Cup. Aku sepertinya diare nih. Apa karena jajan sembarangan ya? Pom pom pim, ayo jaga badanmu. Ayo kawan sayangi dirimu. Makanlah makanan yang aman dan bergizi. Kalau sakit tidak bisa bermain. Pom pom pim, ayo jaga badanmu. Ayo kawan sayangi dirimu. Makanlah makanan yang aman dan bergizi. Kalau sakit tidak bisa belajar. Hindari makananmu dari 3 bahaya. Bebas bahaya kimia, kuman dan bahaya fisik. Ayo jaga keamanan pangan keluarga, agar tubuh sehat, kuat menjadi cerdas. Ikut aku. Kita main Pasti gue yang enak enak. Ayo di lapangan yuk. Ayo tendang, sini. Awas. Wah, istirahat asik. Jajan di luar Hei, Ucup. Kamu mau kemana? Jajan di luar. Mau ikut nggak? Hah? Di luar? Memangnya boleh? Sudah. Mau ikut nggak? Ayo. Jajan yang mana ya? Wah, kelihatannya lebih lezat nih daripada makanan di kantin sekolah. Sedap. Beli es serutnya 1, Bang. Saya juga 1 gelas ya, Bang. Sebentar ya, Dek. Cepetan dong, Bang. Nih uangnya. Iya, Dek. Wah, esnya habis. Abang ambil dulu ya. Duh, cepetan dong, Bang. Keburu masuk kelas Iya, nih. Dek. Ini esnya. Makasih, Bang. Bu, pisang goreng 2, cireng 2. Ini uangnya. Iya, siap, Dek. Ini, Dek, gorengannya. Makasih ya, Dek. Ucup, kita makan di taman yuk. Aku mau makan di pinggir lapangan aja ah. Ya sudah. Sampai ketemu nanti di kelas ya. Enak. Hei Ucup. Hai, Cup. Loh, Iya. makan apaan tuh? Tuh kan Omi, makananku jadi jatuh nih. Nggak usah ngagetin kenapa sih? Ini, siapa yang ngagetin? GR kamu. Kamunya aja, Cup, yang kagetan. Loh, kok makanan sudah jatuh, kamu ambil lagi, Cup? Nih, makan rotiku saja. Baru beli dari kantin. Ah, nggak apa-apa. Belum 5 menit. Ucup,
Kotor tahu, nanti sakit perut loh. Iya, Cup. Pasti ada bakteri di makanan itu. Masuk ke perutmu loh. Ih, kalian nih pada cerewet deh. Bilang aja kalau mau. Nih, ambil aja. Sorry ya, aku sih bawa bekal dari rumah. Yeay, dikasih gratisan nggak mau. Kamu mau nggak, Pam? Enggak usah deh. Aku makan rotiku aja. Ya sudah. Pokoknya aku sudah bilangin ya, nanti kalau sakit aku sendiri. Wah, sudah bel nih. Ayo, kita segera ke kelas. Oke. Ayo, Cup. Iya, iya. Ucup. Kami duluan ya. Iya. Sudah sana duluan. Kaki tanggung nih. Anak-anak, jadi terdapat bakteri merugikan dan bakteri yang menguntungkan. Bakteri yang menguntungkan contohnya digunakan pada pembuatan yogurt dan sari kelapa. Bakteri yang merugikan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya penyakit diare, tifus, disentri, dan kolera. Bakteri yang merugikan bisa terdapat pada makanan yang pengolahannya tidak bersih. Sementara yang disebut bakteri menguntungkan karena justru dapat berperan dalam pengolahan makanan atau membantu proses penguraian di dalam tanah. Bakteri sangat kecil ukurannya, tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Kita hidup di antara banyak bakteri. Oleh karenanya, kita harus waspada terhadap bakteri merugikan yang ada di sekitar kita, terutama tempat menyimpan makanan kita. Nah, anak-anak, sekarang di mana tempat menyimpan makanan untuk menghambat pertumbuhan bakteri? Ayo, ada yang tahu? Tuh, harus ke belakang nih. Iya, Ucup. Apa jawabannya? Kamar kecil, Bu. Hah? Kamar kecil. Ucup. Yang benar aja, Cup. Kok kamar kecil? Ucup, kalau belajar yang serius, Ibu sedang tidak bercanda. Iya, kulkas. Kulkas, Cup. Kamu tidak memperhatikan Bu Guru ya? Ibu guru tadi bertanya, di mana tempat menyimpan makanan? Kenapa kamu jawab kamar kecil? Mana aku dengar. Orang lagi pulas gini. Dasar ya. Sudah. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Siapa yang tahu contoh makanan apa lagi yang dibuat dengan menggunakan bakteri yang menguntungkan? Saya Bu. Pompi tahu, Bu. Dalam proses pembuatan susu menjadi keju. Bagus, Pompi. Bagus. Aduh, udah nggak tahan lagi nih. Aduh. Nah, setelah proses fermentasi, maka jadilah keju. Salah satu manfaat keju adalah berguna untuk... Mules, Bu. Ucup, kamu ini serius atau main-main sih? Masa keju Ucup? Tenang anak-anak, semuanya tenang. Kamu yang kentut. Maaf nih, saya mules. Aduh. Oh, jadi kamu dari tadi mau izin ke kamar kecil? Iya, Bu. Saya izin ke belakang ya, Bu. Banget sih.
Omi, kamu lihat Ucup? Gak lihat tuh. Dari sejak izin tadi gak kelihatan lagi orangnya. Jangan-jangan sampai sekarang masih di kamar kecil. Kamu mau susulin dia, Pom? Yuk, kita cari dia, biar bisa pulang sama-sama. Nah, itu dia. Hei Ucup! Perut kamu masih mules, Cup? Kelihatannya gimana? Pakai nanya lagi. Gitu aja marah. Makanya jangan jajan sembarangan. Apa sih? Sok tahu kamu, Omi. Aduh. Loh, itu kan Pompi, Omi, dan Ucup. Sejak kapan kamu merasakan sakit perut, Cup? Ya, sejak pelajaran IPA tadi. Gak mungkin. Pasti gara-gara jajanan tadi. Apa sih? Dari tadi usil aja. Aku yang lagi sakit perut. Kenapa kamu yang ribut? Masa cuma gara-gara jajan sedikit bisa sakit perut begitu? Bisa jadi, Cup. Makanan kamu kan tadi jatuh. Iya, terus kamu makan. Mana belinya nggak di kantin sekolah lagi? Duh, sudah. Bikin aku tambah mules aja nih. Aduh. Aduh, Cup. Aku sepertinya diare nih. Apa karena jajan sembarangan ya? Aduh. Jangan-jangan kamu tadi jajan bareng Ucup ya? Tuh kan, sama-sama diare. Itu pasti karena bakteri yang ada di makanan kalian tuh. Betul, Ucup. Bisa jadi ada bakteri merugikan yang masuk ke tubuh kamu. Pak Heldi. Kalian mau tahu kenapa Ito dan Ucup sakit perut? Mau, Pak? Mau, Pak. Nah, bisa jadi perut Ito dan Ucup sakit karena ada bakteri yang masuk ke tubuh lewat makanan yang kalian makan. Makanan yang mengandung bakteri bisa disebabkan karena bahan-bahan makanan yang kotor, pengolahan yang kotor, dan tempat penyimpanan yang kotor atau tidak ditutup. Coba ingat-ingat lagi. Tadi sewaktu istirahat, kamu makan apa saja? Makan gorengan, Pak, sama es serut. Iya, Pak. Ucup yang ngajak saya jajan sembarangan, Pak. Salah sendiri. Kenapa mau ikut? Gorengan dan es serut. Iya, Pak. Kalian beli di mana? Di depan sekolah, Pak. Oh, jadi belinya tidak di kantin sekolah ya? Nah, kalau Pompi, tadi kamu beli jajan di mana? Di kantin sekolah, Pak. Kalau saya bawa bekal dari rumah, Pak. Bagus. Nah, Ucup, Ito, inilah akibatnya kalau kalian tidak memperhatikan kebersihan makanan dan tempat jajan makanan. Maksudnya, Pak? Sekolah ini sangat memperhatikan kebersihan makanan dan tempat jajan untuk siswanya. Maka dari itu, disediakanlah kantin sekolah. Tapi kan yang dijual sama-sama makanan, Pak. Betul, Pak. Makanannya juga sama. Oh, Ucup, Ito, kantin atau tempat jajan itu ada dua macam. Ada yang bersih, ada yang kotor. Sekarang coba kalian bandingkan. Setelah Bapak perhatikan, Ucup dan Ito menjadi sakit perut karena mereka jajan di tempat yang kotor dan penjualnya tidak memperhatikan kebersihan. Tempat yang kotor misalnya, di tempat jajan itu ada lalat berterbangan, debu, sampah, pedagangnya pun yang tidak memperhatikan kebersihan. Misalnya memegang makanan dengan tangan kotor, menyimpan makanan di tempat yang kotor, dan mengolah makanan dengan jorok menggunakan wadah yang kotor. Oh, jadi termasuk memegang makanan dengan tangan yang kotor. Menyimpan makanan di tempat terbuka. Membungkus makanan dengan wadah kertas bekas. Ditambah lagi, Ucup makan gorengan yang kotor, Pak. Kena sepatu Pompi, lalu jatuh ke tanah, terus langsung dimakan. Mana nggak cuci tangan dulu lagi? Nah, sampai jatuh lagi. Bayangkan, sudah diolah dengan cara yang kotor, pedagangnya jorok,
masih ditambah bakteri karena jatuh lagi. Saluran pencernaan kita akan kaget apabila kedatangan benda asing seperti bakteri, logam berat, dan zat kimia lainnya. Begitu juga dengan es serut. Es serut? Kalau es serut kan tidak jatuh, Pak. Iya, tapi kamu perhatikan tidak? Bagaimana pedagang es itu mempersiapkan dagangannya? Dia cuma tinggal menyerut esnya saja kok. Kamu yakin tidak? Esnya terbuat dari air matang, bukan air mentah. Lalu, di mana tempat penyimpanan es baloknya? Apakah cukup bersih? Benar juga ya. Air yang buat es tadi matang tidak ya? Lalu, abangnya mengeluarkan es dari tempat yang tidak bersih juga. Waduh. Iya, benar Pompi. Aku jadi tidak yakin dengan kebersihan es yang tadi aku minum. Tuh kan, kamu sendiri tidak yakin bersih atau tidak. Akibatnya, seperti apa yang dirasakan Ucup dan Ito saat ini. Kalau kesehatan terganggu, jadi mengganggu pelajaran kan? Iya juga sih, Pak. Iya, betul, Pak. Tuh, dengerin Cup. Lalu, kalau kantin yang bersih dan sehat itu seharusnya yang bagaimana, Pak? Iya, seperti yang ada di dalam sekolah kita. Di antaranya, kantin itu harus bersih dan rapi. Udaranya segar. Tidak terdapat lalat, kecoa, atau binatang-binatang pembawa bakteri. Makanan terbungkus rapi atau tempatnya tertutup, sehingga terhindar dari bakteri dan tidak mudah basi. Penyajiannya berpakaian bersih dan rapi. Terdapat tempat pencuci tangan, lap tangan, dan sabun. Juga terdapat tempat sampah yang tertutup. Dan tidak kalah penting, makanannya bergizi dan harganya terjangkau. Seperti di kantin sekolah kita. Oh, begitu ya, Pak. Nah, Ucup, Ito, lain kali kamu jajan di kantin sekolah saja ya. Selain lebih bersih, makanannya juga mengandung gizi yang cukup, sehingga kalian bisa menangkap pelajaran lebih baik pada jam pelajaran selanjutnya.